Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Milanisti, selamat datang di channel AC Milan News. Kami akan membahas seputar berita AC Milan. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share berita ini kepada Milanisti di seluruh dunia. Dan mari kita simak Forza Milan. Conceição dan Calabria terlibat pertengkaran setelah kemenangan dramatis atas Parma. AC Milan meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Parma di Serie A, tetapi momen bahagia itu ternodai oleh pertengkaran antara pelatih Sergio Conceição dan Kapten David Calabria. Insiden ini terjadi setelah Milan berhasil membalikkan keadaan meski sempat tertinggal 2 kali. Pertandingan di San Siro berlangsung sangat menegangkan bagi Rossoneri. Tertinggal 2-1 hingga menit ke-91, Milan menunjukkan ketahanan luar biasa dengan mencetak 3 gol dalam waktu. Conceição dan Calabria terlibat diskusi sengit di lapangan. Meskipun baru saja meraih kemenangan, terlihat bahwa ada ketegangan yang mengganggu suasana hati tim. Penyebab pasti dari pertengkaran tersebut belum terungkap. Namun Conceição terlihat berlari menuju Calabria dengan ekspresi marah, sementara Youssouf Fofana berusaha memisahkan keduanya agar situasi tidak semakin memanas. Kemenangan ini menunjukkan potensi Milan untuk bangkit dari keterpurukan, tetapi ketegangan internal bisa menjadi penghalang. David Calabria akhirnya buka suara terkait pertengkarannya dengan Sergio Conceição. Bek AC Milan David Calabria baru-baru ini menegaskan bahwa insiden antara dirinya dan pelatih Sergio Conceição adalah sebuah kesalahpahaman yang telah diselesaikan. Meskipun terjadi ketegangan, fokus utama tetap pada keberhasilan tim. Di tengah pertandingan yang tampak mengecewakan, Milan 2 kali tertinggal dari Parma melalui gol Matteo Cancellieri dan Enrico Del Prato. Namun semangat juang Rossoneri kembali muncul ketika Tijani Reijnders mencetak gol penyeimbang di menit ke-93, diikuti oleh gol kemenangan dari Samuel Chukwueze. Sebelum pertandingan berakhir, Calabria dan Conceição terlibat dalam adu pendapat yang cukup panas. Calabria menjelaskan sejujurnya ini adalah hal-hal yang terjadi di lapangan, kesalahpahaman di antara kami berdua, kami ingin memainkan pertandingan ini. Adrenalinnya sangat tinggi dan kami menyelesaikan semuanya, kami berdua tidak mengerti satu hal. Calabria mengakui bahwa musim ini bukanlah yang terbaik baginya, terutama dengan kehadiran pemain baru seperti Emerson Royal dan Kyle Walker. Ia menyatakan ini bukan tahun yang positif seperti yang lain. Ada situasi sulit bahkan yang bersifat pribadi dan tidak diketahui siapapun. Sergio Conceição ungkap insiden dengan Davide Calabria. Pelatih kepala AC Milan, Sergio Conceição, memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai insiden yang terjadi dengan David Calabria setelah kemenangan dramatis melawan Parma. Kemenangan ini tidak hanya menandai comeback yang mengesankan, tetapi juga menyoroti dinamika tim di lapangan. Setelah pertandingan berakhir, Conceição terlibat adu mulut dengan Calabria, yang kemudian dibahas dalam wawancara pasca pertandingan. Apa yang terjadi di akhir pertandingan? Saya merasa gelisah setiap hari. Saya menonton pertandingan dan mendengarkannya dengan penuh semangat. Ada sedikit adrenalin. Ada situasi pertandingan yang saya bicarakan dengan Calabria dan menurut saya ada beberapa kata yang terlalu banyak. Ungkap Conceição kepada DAZN. Bagi saya, semua pesepak bola itu penting seperti keluarga. Jika saya punya anak yang berperilaku buruk, saya akan menegurnya. Dan di sini juga sama. Tidak ada kemunafikan, kami saling mengatakan hal-hal seperti laki-laki. Memang itu tidak menyenangkan, tetapi itu normal dalam sepak bola, kami tidak di gereja. Tim menyelesaikan kemenangan keempat setelah tertinggal sejak Anda tiba, saya tidak menginginkan comeback ini, dan saya ingin menang sebelumnya dan merasa nyaman. Namun ini adalah demonstrasi karakter dan semangat. Kami harus meningkatkan permainan kami. Anda membuat beberapa perubahan besar di babak pertama, pilihan di babak pertama dibuat untuk meningkatkan tim, terlepas dari nama-namanya. Theo dan Leo telah memberi kami begitu banyak hal di masa lalu, tidak ada yang perlu dikatakan, saya akan langsung mengatakan bahwa mereka akan bermain di Zagreb. Itu adalah pilihan pelatih, mereka membayar saya untuk ini. Apakah ada finisher yang hilang? Menurut pendapat saya, ada sedikit ketidakseimbangan antara fase menyerang dan bertahan yang saling terkait. Terkadang seluruh proses dan dinamika timlah yang harus memungkinkan kami mencapai 30 meter terakhir dalam posisi untuk mencetak gol. Kami harus meningkatkan fase bertahan, mereka mengerti di mana harus menekan lawan, tetapi hal-hal kecil lainnya juga diperlukan.
Apa yang Anda katakan atau lakukan setelah pertandingan? Saya tidak akan mengatakan apa yang saya lakukan di ruang ganti. Maaf atas keterlambatannya. Ada hal-hal yang harus direncanakan. Besok kami bekerja untuk pertandingan Liga Champions. Banyak detail kecil dan pada akhirnya kami melihat jam dan banyak waktu telah berlalu. Tutup Conceição. Milan versus Parma, comeback dramatis. Rossoneri menang 3-2. AC Milan menang secara dramatis saat menghadapi Parma. 2 gol menit akhir membuat Rossoneri menang comeback 3-2. AC Milan versus Parma tersaji pada pekan ke-22 Liga Italia 2024/2025 di San Siro, Minggu dalam kurung 26 Januari 2025 malam. Parma berani tampil menekan di awal laga. Hal ini sempat menyulitkan Milan dalam mengembangkan permainan. Milan perlahan bisa keluar dari tekanan. Duel berjalan menarik dengan kedua tim bermain terbuka. Milan punya kesempatan lewat Rafael Leo. Namun tembakannya menerima sodoran bola dari Christian Pulisic masih melambung. Gol! Parma bisa memecah kebuntuan di menit ke-24. Terpelesetnya Theo Hernandez membuat Matteo Cancellieri punya ruang. Sepakan melengkungnya dari tepi kotak penalti bersarang ke pojok kiri gawang Rossoneri. Milan sempat bikin gol lewat Alvaro Morata di menit ke-29. Gol ini tapi dianulir karena Morata lebih dulu offside. Pada menit ke-38, Milan mendapatkan hadiah penalti. Zion Suzuki melanggar setelah hinja Pavlovic dalam situasi sepak pojok. Gol! Tugasnya dengan baik. Skor berubah menjadi 1-1. Tijani Reinders punya peluang untuk membawa Milan berbalik memimpin. Upaya gagal karena Suzuki masih sigap mengamankan bola. Skor imbang 1-1 menutup babak pertama. Jual beli serangan masih terjadi di babak kedua. Reinders mencoba mengancam lewat sepakan jarak jauh. Suzuki kembali beraksi dengan terbang menepis bola. Milan mendominasi laga memasuki pertengahan babak kedua. Meski begitu mereka kesulitan menembus disiplinnya lini belakang Parma. Tim tamu bahkan hampir saja mencuri gol. Pontus Almqvist lolos dari pengawalan hingga tinggal berhadapan dengan Mike Maignan. Maignan menyelamatkan Milan dari kebobolan dengan membelok tembakan Almqvist. Gol! Serangan balik Parma kembali menembus lini belakang Milan. Tembakan Drissa Camara bisa ditepis oleh Maignan. Bola muntah disambar Enrico Del Prato menjadi gol. Pavlovic sempat bikin gol lewat Sun. Milan gagal menyetarakan angka setelah gol Pavlovic dianulir karena offside. Penalti. Ia dengan tenang memperdayai Suzuki. Gol! Tuan rumah comeback di detik akhir. Sundulan Pavlovic yang mengenai Samuel Chukwueze berbelok arah hingga Suzuki tak bisa menangkapnya di menit ke-5.